Kita akan lanjutkan materi kita yaitu bab 4. Suku banyak atau polinomial ya. Materi pokoknya kita mulai dari yang pertama fungsi polinomial ya. Polinomial. Nah, kalau kita tulis bentuknya adalah fx itu sama saja dengan ax pangkat n a0 ya, ditambah ini fungsi polinomial berderajat n ya, berderajat n. Maka pangkat tertinggi adalah n, kemudian a1 x pangkat n kurang 1, dan seterusnya sampai a0 x pangkat an ya, an x pangkat 0. Nah, jika yang kedua, jika fx-nya itu sama dengan 0, maka ini jadi persamaan polinomial berderajat n. Sehingga A0 x pangkat n ditambah A1 x pangkat n min 1 ditambah titik-titik sampai dengan an x pangkat 0 itu adalah 0. Ini jadinya persamaan. Nah, persamaan ini yang C, persamaan polinomial ini jika ini syaratnya ya, maaf ya, ini syaratnya A0-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini juga ya, A0-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0 berarti derajatnya adalah N-1 ya, ini enggak ada. Nah, jika A0 itu tidak sama dengan 1, maka jika dibagi dengan A0, persamaan tadi, persamaan polinomial ya, berderajat n, menjadi misalnya ini ya, A0 x pangkat n, A1 kali x pangkat n min 1 ditambah titik-titik sampai dengan an x pangkat 0 sama dengan 0, kita bagi dengan A0 ya. Sehingga akhirnya ini x pangkat n, di sini A1 bagi A0 x pangkat n min 1 dan seterusnya. Yang ini an bagi A0 x pangkat 0 itu sama dengan 0. Nanti kalau kita ubah ini jadinya ini x pangkat n ditambah ini kita nyatakan dengan Pi1 ya, xn min 1 ditambah Pi2 dan seterusnya Pi2 xn min 2 dan terakhir kita sebut dengan Pn ya, x pangkat 0 sama dengan 0. Ini yang dinyatakan dengan istilah polinomial berderajat n. Nah, jadi materi pokoknya kita pertama membahas masalah fungsi polinomial, kemudian persamaan polinomial, serta polinomial sendiri ya. Contoh polinomial ya, contoh polinomial itu misalnya 8x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3. Nah, kalau kita nyatakan ini sebenarnya bisa dinyatakan dengan 8x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 5x ditambah ini 3, 2, 1 3x pangkat 0. Ini derajatnya adalah n-nya sama dengan yang tertinggi adalah 3. Kemudian koefisiennya sin mulai dari x pangkat 3 itu adalah 8. Koefisien x pangkat 2 adalah 6. Koefisien x pangkat 1 adalah 5. Koefisien x pangkat 0 atau ini sering dinamakan dengan konstanta itu adalah 3. Nah, penulisannya seperti itu. Nah, contoh yang ini contoh yang pertama. Yang kedua misalnya
ada persamaan polinomial seperti ini. 4x pangkat 4 min 6x pangkat 3 ditambah 7x dikurang 8. Nah, ini sebenarnya bisa dinyatakan dengan kalau polinomial itu, berarti ini pangkat 4 ya. Pangkat 4, x pangkat 4, oke. Setelah pangkat 4 pasti ada 6x pangkat 3. Nah, setelah pangkat 3 pasti ada pangkat 2. Tapi karena di sini nggak ada, berarti 0 kali x pangkat 2. Ditambah 7x dikurang 8x pangkat 0. Seperti itu. Boleh dinyatakan seperti itu ya. Jadi koefisiennya, derajatnya ini di sini, derajat n sama dengan 4 ya. Kemudian koefisien dari x pangkat 4 adalah 4. Koefisien x pangkat 3 adalah min 6. Koefisien dari x pangkat 2 adalah 0. Koefisien x pangkat 1 adalah 7. Koefisien x pangkat 0 adalah 8. Ini yang dinamakan dengan konstanta ya. Nah, yang pertama yang A tadi ya, fungsi polinomial atau fungsi suku banyak ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita nilainya. Yang pertama A, nilai fungsi ya. Nilai fungsi misalnya px di mana x-nya sama dengan 2, maka sama saja kita memasukkan dengan pi 2 ya. Contohnya, tentukan nilai fungsi px jika x-nya sama dengan 3, di mana px itu sama saja dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Oke ya. Nah, ini kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Cara yang pertama, cara 1 ya, yang biasa kita lakukan ya. Px tadi adalah 4x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Maka kita masukkan yang 3. Berarti ini 4 kali 3 pangkat 3 min 4 kali 3 pangkat 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 7. Ini dapat 7 dikalikan dengan 4 sama saja dengan 108. Dikurang 3 dikuadratkan 9 kali 4 adalah 36. Ditambah 5 kali 3 15 ditambah 7. Kalau kita hitung ini nilainya adalah 94. Nah, ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah cara Horner ya. Nah, itu kenapa saya tulis yang ini ya. Kalau kita cara Horner, misalnya ini, kita ambil koefisiennya. Koefisiennya adalah 4 ya. Min 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, 5, dan pangkat 0 adalah 7. Kita ambil koefisiennya. Masukkan nilai X sama dengan 3. 3 ya tadi, X-nya 3. Nah, kita turunkan. Ini kita jumlahkan. 4 tambah 0 ini berarti 4. 4 kali 3, 12. Taruh di sini 12-nya. Ya. Berarti min 4 tambah 12 adalah 8. 8 kali 3 pasti 24 ya. 24 tambah 5 adalah 29. 29 kali 3, 87 ya. Nah, kalau kita jumlahkan 87 tambah 7 adalah 94. Ini adalah nilainya. Nilai F3 tadi ya. Nah, sekarang misalnya contoh 2. Misalnya diketahui Px-nya adalah 3x pangkat 5 min 16x kuadrat ditambah 8x ditambah 7 sama dengan x-nya sama dengan 2 ya. Cara 1. Pi 2 berarti 3 kali 2 pangkat 5 min 16 kali 2 kuadrat ditambah 8 kali 2 ditambah 7. Nah, ini 32 ya. 32 kali 3 itu sama saja dengan 96. 4 kali 16, 64. 8 kali 2, 16 ditambah 7. Jadi hasilnya adalah 55 ya. Nah, kalau cara yang kedua, cara kedua ini sebenarnya lebih praktis. Lebih praktis. Kita ambil koefisiennya. Ini 3 ya. Ini 3. Yang pangkat 4 nggak ada ya. Jadi 0. X-nya
itu saya tulis ulang ya. Ini 3x pangkat 5, oke ya. Ditambah pangkat 4-nya nggak ada, 0x pangkat 4 ya. Pangkat 3 juga nggak ada, 0x pangkat 3. Pangkat 2 ada ya, 16. Saya garis di sini ya. 16x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 7. Nah, ambil koefisiennya. Ini berarti 3, 0, 0, min 16, 8, 7. Nah, untuk cara Horner ini jangan sama sekali meninggalkan urutan ya, suku-sukunya. Andaikan tidak terdapat suku yang ditentukan atau dimaksud, maka kita buat jadi 0. Jadi dia berurut dari pangkat tertinggi, berurut misalnya pangkat 5, 4, 3, 2, 1, 0 ya. Andaikan tidak ada, maka ditulis 0. Nah, seperti ini. Ini kan 3, pangkat 5. Pangkat 4-nya kan nggak ada, ini pangkat 4-nya nggak ada, kasih 0. Pangkat 3 juga nggak ada, kasih 0. Pangkat 2 ada 16, pangkat 1 ada 8, pangkat 0 adalah 7. Nah, seperti itu. Nah, sekarang katanya X-nya sama dengan 2. Nah, kita turunkan, 3 kita turunkan jadi 3. 3 kali 2 kan 6. Turun 6. 6 kali 2, 12. 12 tambah 0, 12. 12 kali 2, 24. Min 16 tambah 24 adalah 8. 8 kali 2, 16. 16 tambah 8 adalah 24 ya. 24 kali 2, 48. 48 ditambah 7 adalah 55. Sama ya, 55 tadi. 55, ini 55. Oke ya. Gampang. Itu untuk menentukan nilai fungsi. Polinomial identik. Polinomial identik ini adalah jika dua suku banyak ya, atau polinomial dikatakan identik jika kedua polinomial itu berderajat sama dan koefisien sejenisnya sejenis juga sama. Contoh ya, diketahui Px-nya adalah 4x pangkat 3 ditambah ax ditambah bx min 5. Kemudian Qx-nya itu adalah 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dikali x min 5. Tentukan A dan B jika Px itu identik ya, identik dengan Qx. Nah, sekarang tadi Px-nya adalah 4x pangkat 3 ditambah ax ditambah bx. Ax kuadrat ya, ini ax kuadrat bx min 5. Sedangkan Qx itu sama saja dengan 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 kali x min 5. Nah, kita operasikan dulu Qx ini. Ini 4 ya. Kalau kita kalikan 4 kali x, 4x pangkat 3, 4 kali 5 min 20x kuadrat, 2 kali x, 2x kuadrat ya, 2 kali min 5 min 10x, 1 kali x plus x dikurang 5. Nah, jadi kita jumlahkan yang sejenis, ini 4x pangkat 3, yang 20 dengan ini adalah 18x kuadrat, 10 dengan 1, ini kan 10, ini 1, berarti sisa 9. Dikurang 5. Nah, kita nyatakan ini Qx-nya ya. Qx bisa diubah seperti ini, maka Px-nya tadi 4x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx min 5. Nah, ini sudah sama, berarti A-nya adalah min 18 ya. Yang dengan x kuadrat, sedangkan dengan x-nya adalah b-nya. B-nya adalah
min 9. Gampang ya. Nah, yang ketiga itu adalah sifat operasi aljabar pada fungsi polinomial ya. Fungsi polinomial atau suku banyak. Nah, yang pertama, sifat yang pertama yang A, misalnya Pn ya, X plus minus Q M X. Nah, ini N-nya itu menunjukkan derajat, M dan M derajat dari N adalah derajat dari P, M adalah derajat dari Q. Ini hasilnya adalah berderajat N jika N itu lebih dari M. Atau berderajat M jika N itu kurang dari M. Hasil penjumlahan dan pengurangan dari dua polinomial itu derajatnya adalah derajat yang tertinggi ya dari salah satu polinomial tersebut. Yang B, kalau perkalian dikali dengan Qm, maka derajatnya adalah N ditambah M. Sekarang kita ambil contoh. Diketahui Px-nya itu sama saja dengan 4x pangkat 5 min 12x kuadrat ditambah 1. Kemudian Qx-nya itu sama saja dengan 3x kuadrat ditambah 5. Tentukan derajat koefisien suku-suku dan konstanta. Konstanta dari yang pertama Px plus Qx. Yang kedua Px kali Qx. Nah, sekarang Px ya. Px itu bisa saya tulis 4x pangkat 5. Pangkat 3-nya nggak ada ya. Ditambah berarti 0 pangkat x pangkat 4-nya nggak ada. Pangkat 3 juga nggak ada. Berarti 0x pangkat 3. Pangkat 2-nya ada, 12x kuadrat. Pangkat 1 nggak ada, 0x pangkat 1 ditambah 1. Atau 1 kali x pangkat 0 ya, sama. Tapi saya lebih suka nulis konstanta aja. Kemudian Qx-nya, saya tulis ini 0 pangkat x pangkat 5 ditambah 0x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 0x ditambah 5. Kita jumlahkan aja. Nah, kalau dijumlahkan yang A ya. Yang A. Ini jadinya 4 ya. 4x pangkat 5. Ini 0 ya. 0, ini 0. Ini, oh ya, ini min ya. 12 dengan 3 adalah min 9x kuadrat ditambah ini 0, ini 1 tambah 5, 6. Sehingga disederhanakan jadi 4x pangkat 5 dikurang 9x kuadrat ditambah 6. Jadi hasilnya seperti itu ya. Jadi koefisiennya yang ditanyakan ya, tentukan derajat. Derajatnya adalah yang tertinggi dari salah satu ini adalah 5 ya. Jadi derajatnya 5. Ini terbukti ya, kita jumlahkan derajatnya 5. Koefisiennya adalah dari x pangkat 5 adalah 4. X pangkat 4 0 ya. X pangkat 2 3 0. X pangkat 2 adalah min 9. X pangkat 1 0. X pangkat 0 atau konstanta. Ini koefisien ya, koefisien. Konstanta itu adalah 6. Ini sama saja dengan konstanta ya. Nah, jadi jawabannya itu ya. Oke. Px kali Qx. Px tadi adalah 4x pangkat 5 min 12x kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan 3x kuadrat ditambah 5. Nah, kita kalikan aja yang 4x ke situ dulu. Ya, 4 kali 3, 12x pangkat.
X pangkat 5 dikalikan X pangkat 2 jadinya X pangkat 7. Nah, ini sifat dari perkalian eksponen ya. Kemudian 4X pangkat 5 dikali 5 berarti plus 20X pangkat 5. Sudah. Sekarang yang 12 lagi. 12 dengan 3X kuadrat tambah 5. Min 12 kali 3 adalah min 36. X pangkat 2 kali X pangkat 2 adalah X pangkat 4. Oke, sudah ya. Sekarang min 12 kali 5 adalah min 60. X kuadrat. Oke, sudah ya. Sekarang yang berikutnya 1 kali 3. 3X kuadrat 1 kali 5 adalah 5. Nah, kalau kita jumlahkan yang sejenis adalah ini 12. X pangkat 7 nggak ada temannya. Kemudian 20X pangkat 5 juga nggak ada temannya. Sekarang min 36 dengan 36 juga nggak ada temannya ya. Ini tadi 36, 36, 60 ya. Min 60 dengan 3 hasilnya adalah min 57 ya. X kuadrat. Nah, ini sisanya adalah 5 yang nggak ada temannya. Jadi derajatnya N sama dengan 7. Oke ya. Kemudian koefisien X 7-nya adalah 12. X 6, 0. X 5 itu adalah 20. Kemudian X berapa lagi? X 4. X 4 itu sama dengan min 36. X3 0, X2 min 57, X1 juga 0, X pangkat 1 ya maaf 0, X pangkat 0 itu adalah 5 atau ini yang namanya dengan konstanta. Yang keempat, faktor dari polinomial. Nah, dikatakan faktor ya, faktor jika fx dibagi faktornya adalah bernilai 0. Atau jika pi dimasukkan px-nya itu bernilai 0, maka x itu adalah faktor ya. Nah, oke ya. Tentukan faktor dari 6x kuadrat yang A ya. 6x kuadrat 29x ditambah 9. B-nya misalkan x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 6x. Nah, 6x kuadrat min 29x ditambah 9 itu bernilai 0 ya. Itu tadi ya, px-nya bernilai 0. Maka kan temukan faktornya. Kita masih ingat cara memfaktorkan untuk persamaan kuadrat, gampang aja ya. Kalau bentuk seperti ini, berarti 6x kuadrat min 29x ditambah 9. Kita tulis dulu 6x satunya 6x ya. Dibagi, karena ini cuma 1, 6-nya kita bagi dengan 6. Oke, tekniknya ya. Nah, kita lihat ujungnya ini. 6 kali 9 adalah 54. 54 itu, kita tahu 54 itu adalah hasil kali 1 kali 54, 2 kali 27, dan seterusnya ya. Nah, coba perhatikan. Yang ada hubungannya dengan min 29 itu adalah 2 dan 27. Kalau 2 ditambah 27 adalah 29, tapi karena ini min, maka kedua-duanya min 2 dan 27. Nah, kita bisa keluarkan, ini kan bisa dikeluarkan 6 dengan 2, bisa dikeluarkan 2 ya, jadi 3x min 1. Sedangkan 6 dengan 27 bisa dikeluarkan 3. Berarti ini 2x, ini min 9 per 6. Nah, sekarang ingat, 2 kali 3 kan 6. Ini bisa dicoret habis. Maka faktornya adalah 3x min 1 dengan 2x min 9. Ini faktornya. Jadi faktornya adalah 3x min 1 dan 2x min 9. Nah, kalau kita masukkan, ini sama saja dengan kalau kita masukkan pi-nya adalah 1/3, maka hasilnya 0. Atau kita masukkan p
Ini 9 per 2, hasilnya adalah 0. Itu ya, gampang aja. X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 6X. Nah ini kita keluarkan X-nya kita keluarkan, sisanya X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kita ingat ya, X kuadrat tambah X min 6 itu sama saja kita faktorkan. Ini plus 3, X kurang 2. 3 kali min 2 kan min 6. 3 tambah min 2 kan 1. Nah seperti itu. Jadi faktornya adalah X, X plus 3, dan X min 2. Ini faktornya ya. Nah, faktor-faktor ini juga saya coba bisa menggunakan Horner ya. Horner itu kalau X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 6X, itu kalau kita nyatakan dengan cara Horner, kita bikin dulu. Ini X pangkat 3, X kuadrat min 6X tambah 0 X pangkat 0 ya. Jadi kalau kita cara Horner ini kita ambil koefisiennya. 1, 1, min 6, 0. Oke. Pertama kita cari faktor yang pertama adalah X sama dengan 0. Andaikan hasil di sini adalah 0, maka itu adalah benar ya. Kita coba 1 turun ke bawah 1 ya. 1 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. 1 kali 0, 0. Min 6 tambah 0, min 6. Min 6 kali 0, min 6. 0 ya, maaf, 0. 0 tambah 0 ada 0. Nah yang ini adalah sisanya. Maka X itu adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah ini kita coba lagi. 1, yang ini 1 min 6. Kita coba dengan X sama dengan 2. Karena kita lihat di min 6 ini bisa 2, bisa 3 ya. Karena faktor dari min 6 itu, ini kan hasil perkalian. Berarti 2 dan 3 boleh. Kita uji dulu. Kalau tidak cocok kita ganti. 1 naik, 1 turun ya 1. 1 kali 2, 2. 1 tambah 2, 3. 3 kali 2, 6. Berarti ini 0. Jadi faktornya adalah ini. X 0 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 2, itu sama saja min 2. Yang terakhir adalah ini. X 1X tambah 3. Jadi ini faktor-faktornya. Jadi kalau ditulis ini adalah X kuadrat tambah X min 6. X pangkat 3 ya, maaf. X pangkat 3, ini X pangkat 2 min 6X. Jadi ini contoh yang kedua. Selidiki apakah X min 1 adalah faktor dari 3X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 11X ditambah 3. Oke ya, selidiki. Dan tentukan faktor-faktor yang lain. Dulu ya, cara 1. Horner. Nah, andaikan dimasukkan X min 1 bernilai 0 ujung-ujungnya, maka ini adalah faktor. Nah, sekarang coba. X min 1 itu sama saja dengan apa? X sama dengan 1. Kan sama dengan 0. Nah, kita masukkan ini koefisiennya 3 ya. 5. Ini berurut ya. 3, 2, 1, min 11, 3. Jadi nggak ada yang terlangkahi. Kita lihat X sama dengan 1. Nanti kalau hasil di ujungnya adalah 0, maka ini adalah faktor. Nah, sekarang kita coba 3. 3 turunnya adalah 3 turun ya, 3. 3 kali 1, 3. 5 tambah 3, 8. 8 dikali 3, 8 dikali 1 adalah 8 ya. Min 11 tambah 8 adalah min 3. Min 3 kali 1 adalah min 3. 3 tambah min 3 adalah 0, betul ya. Jadi faktornya kalau kita tulis X min 1 dikali 3X kuadrat ditambah 8X dikurang 3. Nah, sekarang kita yang ini. Yang ini kita ambil, kita faktorkan lagi kalau bisa ya, kalau bisa. Berarti X sama dengan min 3. Karena ujungnya min 3 ya. Ini 3 koefisiennya, ini 8, ini min 3. Andaikan ininya 0, berarti itulah faktornya. Sekarang min 3. 3 turun 3. 3 kali min 3 min 9. 8 tambah min 9 adalah min 1.
min 1 kali min 3 adalah plus 3. Jadi sisanya adalah ini 3x min 1. Jadi kalau kita faktorkan ini ya, ini tadi, ini kita bisa bikin x min 1. Kemudian x sama dengan min 3 itu sama saja dengan x plus 3 ya. Kemudian yang terakhir 3x min 1. Ini faktor-faktornya, gampang ya. Nah, atau dengan cara membagi. Kita tahu prinsip ya, jika A faktor dari B, maka B dibagi A itu sisanya 0. Nah, kita lihat tadi fungsinya adalah fx-nya tadi adalah 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 11x ditambah 3. Kemudian salah satu pembaginya adalah x min 1. Nah, kita coba, kita pakai pembagi yang seperti kita membagi bilangannya. Ini 3x pangkat 3, 5x kuadrat min 11x ditambah 3. Oke ya, kita bagi dengan x min 1. Perhatikan baik-baik, ini 3x pangkat 3, ini x. Kita lihat yang ujungnya ini dulu. Supaya 3x pangkat 3 ini dikalikan 3x kuadrat. Ya, 3x kuadrat kali 3. 3x kuadrat kali x, hasilnya adalah 3x pangkat 3. Kemudian 3x kuadrat kali min 1 adalah min 3x kuadrat. Nah, kita kurangkan. Ini habis ya. Berarti 5 dikurang min 3 adalah plus 8. 8x pangkat 2. Kita turunkan yang 11x-nya, turun 11-nya x-nya. Nah, sekarang ini 8x kuadrat, ini x. Berarti kita tambah dengan 8x. 8x ya. 8x kali x adalah 8x kuadrat. 8 kali min 1 adalah min 8x. Oke, kita kurangkan. Nah, kita kurangkan ini 11, min 11 kurang 8 adalah min 3x. Turun 3, oke ya. Nah, sekarang ini kalikan min 3. Min 3 kali x, min 3x. Min 3 kali min 1 plus 3. Ternyata kalau kita kurangkan habis ya. Ini 0, 0 ya, habis. Nah, ini betul, berarti ini faktornya, betul faktor ya. Nah, kalau kita mencari faktor yang lain, gampang aja. Tinggal 3x kuadrat ditambah 8x min 3. Kita faktorkan ini 3x dengan cara yang tadi bisa ya. 3x min 1 x min plus 3 ya. Nah, x plus 3, 3x oke ya. Kita faktorkan 3x kuadrat 9 kurang 1 8 min 1 oke ya. Jadi faktor-faktornya tadi yang pertama x min 1, 3x min 1 dan x plus 3. Oke ya. Demikian kita telah mempelajari fungsi polinomial dan selanjutnya nanti kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan fungsi polinomial. Serta kita akan mempelajari beberapa materi yang lebih dalam lagi tentang polinomial.